Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Delvira Ayu dengan nomor stambuk A1G1200004 kelas A. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP, Universitas Halu Oleo. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan terkait materi pada bahan ajar yang telah saya buat sebelumnya. Nah, adapun materi yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu materi tentang IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam, kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan, dan subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Nah, teman-teman, materi yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini hanya berkaitan dengan subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Adapun materi-materi yang akan saya jelaskan yaitu terdiri dari yang pertama, ada dampak buruk dari eksploitasi sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan sampah sebagai upaya pelestarian sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu dampak buruk dari eksploitasi sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, saya mau tanya, apakah teman-teman sudah tahu apa yang dimaksud dengan eksploitasi? Nah, jika belum, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan eksploitasi. Jadi, teman-teman, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri. Eksploitasi sumber daya alam merupakan tindakan pengambilan sumber daya alam secara berlebihan atau tidak terkontrol hingga sumber daya alam tersebut berkurang, bahkan menimbulkan kerusakan. Nah, teman-teman, kalian sudah tahu kan apa yang dimaksud dengan eksploitasi? Baik, selanjutnya kita beralih ke dampak eksploitasi. Nah, ada beberapa dampak eksploitasi. Yang pertama, terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan air. Nah, salah satu dampak buruk eksploitasi sumber daya alam adalah menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan air karena bahan peledak. Bahan peledak digunakan untuk mengeksploitasi ikan-ikan besar dan terumbu karang. Kondisi tersebut dapat menimbulkan krisis terhadap sumber daya ikan dan ekosistem laut menjadi tidak imbang. Nah, yang kedua, ada kerusakan tanah akibat eksploitasi tanah. Eksploitasi tanah dapat menyebabkan kerusakan tanah jika tidak diikuti dengan perawatan atau peremajaan. Kerusakan tanah juga diakibatkan oleh sistem pertanian dengan metode ladang berpindah. Metode ladang berpindah setelah digunakan sebagai lahan pertanian tanah yang sudah tidak subur dibiarkan begitu saja. Tidak adanya perawatan sehingga menyebabkan tanah menjadi gersang dan tidak berfungsi. Nah, untuk eksploitasi ketiga yaitu hutan kehilangan fungsinya karena eksploitasi sumber daya alam. Hutan sebagai paru-paru dunia dan sumber air kehilangan fungsinya karena penggundulan hutan yang diakibatkan oleh manusia yang sering menebang pohon secara liar dan tanpa melakukan reboisasi, sehingga pengundulan hutan juga dapat mengakibatkan bencana alam seperti tanah longsor, kekeringan, dan banjir. Nah, dampak eksploitasi yang terakhir yaitu terjadi pencemaran lingkungan karena bahan bakar yang berlebihan. Penggunaan bahan bakar seperti batu bara dan minyak bumi menimbulkan polusi udara yang cukup tinggi sehingga membahayakan kesehatan makhluk hidup dan keseimbangan alam.
Pencemaran udara dapat mengganggu kesehatan dan juga menimbulkan peningkatan suhu bumi secara global. Nah, teman-teman, itulah beberapa dampak eksploitasi dan juga penjelasannya. Selanjutnya kita beralih jenis-jenis sampah. Di sini ada beberapa jenis-jenis sampah. Yang pertama, jenis-jenis sampah berdasarkan sifatnya. Yang kedua, ada jenis-jenis sampah berdasarkan sumbernya. Nah, selanjutnya di sini ada 4 prinsip dalam penanganan yang baik untuk sampah. Yang pertama, reduce atau mengurangi. Yang kedua, reuse atau memakai kembali. Yang ketiga, recycle atau mendaur ulang. Dan yang terakhir ada replace atau mengganti. Nah, selanjutnya kita masuk ke pemanfaatan sampah. Nah, teman-teman, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan atau teman-teman lakukan pada pemanfaatan sampah. Antara lain, yang pertama ada pembuatan kertas daur ulang. Yang kedua ada kerajinan dari koran bekas. Yang ketiga ada kerajinan dari kaleng bekas atau gelas. Yang keempat ada pembuatan makan ternak. Yang kelima ada pembuatan kompos. Yang keenam ada pembuatan gas metan, dan yang terakhir ada bank sampah. Nah, teman-teman, itulah beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan atau yang bisa kita lakukan pada pemanfaatan sampah. Nah, selanjutnya kita beralih ke manfaat sampah. Nah, teman-teman, di sini ada manfaat pengolahan sampah. Yang pertama, dapat menghemat energi. Yang kedua, dapat mengurangi polusi. Yang ketiga, dapat menghemat sumber daya alam. Yang keempat, ekonomis. Dan yang terakhir, menghemat uang. Nah, teman-teman, selanjutnya kita beralih ke contoh 1. Di sini ada contoh hasil daur ulang sampah dari limbah organik. Nah, limbah organik tadi ini termasuk salah satu jenis sampah berdasarkan sifatnya. Nah, di sini dapat kalian lihat yang pertama ada kerajinan limbah organik dari daun-daun kering. Di sini teman-teman dapat lihat pada gambar ada daun kering yang telah diolah atau didaur ulang menjadi sebuah lukisan yang indah. Nah, selanjutnya contoh kedua, kerajinan limbah organik dari kulit telur. Di sini teman-teman dapat lihat ada kulit telur yang telah diolah atau didaur ulang menjadi sebuah wadah atau vas bunga yang cantik dan indah. Dan yang ketiga, ada kerajinan limbah organik dari ranting pohon atau kayu. Di sini teman-teman dapat lihat ada ranting pohon atau kayu yang telah didaur ulang atau diolah menjadi sebuah kerajinan tangan yang indah dan berguna. Nah, teman-teman, itulah contoh hasil daur ulang dari sampah limbah organik. Selanjutnya, kita beralih ke contoh 2, yang dimana di sini terdapat contoh hasil daur ulang sampah dari limbah anorganik. Nah, yang pertama, di sini teman-teman dapat lihat ada kerajinan limbah anorganik dari botol kaca. Teman-teman dapat lihat pada gambar bahwa di sini ada botol kaca yang telah diolah atau didaur ulang menjadi sebuah vas bunga yang cantik, indah, bahkan bisa dapat digunakan sebagai vas bunga yang ada di dalam rumah. Nah, selanjutnya yang kedua ada kerajinan limbah anorganik dari kain. Di sini teman-teman dapat lihat pada gambar ada sebuah tas yang telah diolah dan didaur ulang yang merupakan bahan dasar dari
tas tersebut, yaitu kain yang sudah tidak terpakai. Nah, yang ketiga atau yang terakhir di sini ada kerajinan limbah anorganik dari plastik. Di sini teman-teman dapat lihat pada gambar ada plastik atau sejenisnya yang telah diolah atau didaur ulang menjadi sebuah vas bunga atau wadah yang sangat cantik, indah, bahkan berguna. Nah, teman-teman, itulah beberapa contoh hasil daur ulang sampah dari limbah anorganik. Baik, teman-teman, mungkin materi saya yang telah saya jelaskan cukup sampai di sini, di mana yang pertama tadi saya telah menjelaskan dampak dari eksploitasi sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari, dan yang kedua saya telah menjelaskan pemanfaatan sampah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, semoga materi yang telah saya jelaskan atau yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan teman-teman sekalian dapat memahami dan menambah wawasan atau pengetahuan teman-teman terkait materi yang telah saya jelaskan. Baik teman-teman, semoga pada kesempatan kali ini kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas ke selanjutnya. Nah, teman-teman, untuk itu saya pamit dan saya mengucapkan terima kasih, dan bila ada salah kata mohon dimaafkan. Untuk itu saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.